mudah-mudahan ini menjadi hadiah Ramadan. Bahwa rancangan peraturan pemerintah saat ini sudah di Sekretariat Negara, dan tadi sebelum saya masuk ruangan ini saya cek betul itu sudah dalam proses. Insya Allah saya tidak akan mendahului Yang Maha Kuasa, tapi yakinlah bahwa dalam waktu yang sangat dekat ini insya Allah segera akan ditandatangani oleh Bapak Presiden tentang peraturan tindak lanjut Undang-Undang 3 2024 yang melahirkan 16 bab di dalam PP itu dan 188 pasal. Dan ini sebuah terobosan yang teman-teman punya aspirasi semua. Kami hanya membersamai saja. Salah satu undang-undang yang paling cepat dibahas sampai dengan tengah malam, sampai subuh. Kami ingat persis gitu. Didorong oleh DPD, DPR RI tentunya, membahas bersama-sama regulasi itu. Dan alhamdulillah Kementerian Lembaga, Kemendagri sebagai pemrakarsa seizin Bapak Presiden, didukung oleh pemerintah daerah dan seluruh entitas penyelenggara pemerintahan desa segera menyelesaikan itu, dan alhamdulillah sudah final, harmonisasi sudah selesai dan masuk dalam proses pengajuan pengesahan Bapak Presiden. Insya Allah nggak akan lama. Di dalamnya antara lain adalah beberapa hal yang menjadi terobosan. Tadi disebutkan soal siltap. Saya jujur sedih juga, gitu ya. Saya juga bagian dari keluarga pemerintah desa sebetulnya. Kalau misalnya siltap kepala desa perangkat desa itu 120 dari golongan 2, 0 tahun gitu kan. Dan bisa naik setiap 2 tahun. Kira-kira dalam konteks kemampuan keuangan negara kita yang hari ini banyak urusannya juga gitu ya, saya kira kita bisa memaklumi bahwa ada kenaikan sana. Kemudian dalam prosesnya juga nanti dijelaskan rekan saya dari Kementerian Keuangan. Itu sekarang nanti dengan PP itu akan direct dia dari bendahara umum negara masuk ke rekening kas desa. Itu jelas di dalam PP kita pasal 90 kalau tidak salah sampai dengan pasal 93. Itu hanya bicara soal siltap saja. Penghasilan tetap. Jadi selain yang 120 untuk kepala desa, 110 perangkat sekdes, kemudian perangkat desa 100%, golongan 2 tahun. Kita jangan dulu bicara UMR lah kira-kira. Kalau PNS juga golongan 2A itu kan seperti itu adanya. Bahkan dia tadi 120% dan seterusnya. Kalaupun misalnya nanti ya dia tidak mampu, jangan paksa dari yang lain dulu. Dari APBDes-nya. APBDes itu ada 7 sumber pendapatan dalam APBDes. Tapi selain dana desa, karena dia sumbernya dari BPN. Dia earmark langsung oleh undang-undang juga. Di sana juga ada perhatian yang luar biasa. Tadi kalau dijelaskan, mohon maaf misalnya, kita tahu kondisi kemampuan fiskal nasional, kondisi kemampuan fiskal daerah berbeda-beda. Jadi tentu diserahkan kepada daerah masing-masing seberapa kuat untuk itu kapasitas fiskalnya. Ya mencari bagaimana mengelola potensi desa, potensi daerah sehingga bisa menjadi bagian dari pendapatan dalam APBD atau pendapatan dalam APBD sendiri. Kalau dalam APBD tentunya adalah blend antara DAU dan DPH. Kalau APBD punya pendapatan lain itu bisa digunakan. Nanti akan diatur dengan peraturan kepala daerah masing-masing. Itu terkait dengan siltap. Nggak usah khawatir gitu. Bahkan terobosannya adalah sekarang ke depan itu untuk perangkat desa juga diberikan jaminan sosial pimpinan. Ada jaminan sosial kesehatan, ada jaminan sosial ketenaga kerjaan. Itu ada. Juga ada juga tunjangan untuk purna tugas. Diatur juga di dalam PP yang baru. Saya kira itu teman-teman semua sudah tahu konsepsinya, dan betul memang kita sedang menunggu dan membuat regulasi ini kenapa harus dengan penuh kehati-hatian, sebulat mungkin, seharmonis mungkin konsepsinya. Kenapa? Ini mengelaborasi dari seluruh derivasi dari Undang-Undang 6 2014 dan Undang-Undang 3 tadi. Yang PP 43, PP 47, PP 11 jadi satu. Gitu. Kemudian tadi kami juga disarankan, kami sudah membaca rekomendasi dari hasil pemantauan DPD yang terhormat ini,